Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Erna Sundari Dan saya Astrid Mutiara Nandika Melinda. Di sini kami akan melakukan dialog interaktif. Tugas kelompok kami untuk memenuhi nilai mata kuliah perencanaan keberlangsungan bisnis. Langsung saja kita mulai. Mbak Astrid, bisa disebutkan usaha bisnis dan nama bisnis yang sedang berjalan? Nah, di sini untuk nama bisnisnya Teduh Frozen Food dan usaha bisnisnya Frozen Food. Apa sih Mbak dasar ide perencanaan bisnis tersebut? Di sini dasar idenya bisnis makanan beku yang tentunya awet dan mudah tahan lama untuk disimpan ya Mbak Edna. Bagaimana modal perencanaan bisnis di Teduh Frozen Food? Di sini Teduh Frozen Food itu mengambil kualitas yang amat terjangkau, aman, terjaga kebersihannya, serta cukup awet untuk disimpan, Mbak. Oke. Itu. Selanjutnya bisa dijelaskan Mbak mengenai analisis situasi dan kondisi pasar dari bisnis Teduh Frozen Food? Oke, di sini untuk mengambil analisis situasi dan kondisi pasarnya, Teduh Frozen Food itu untuk mencukupi gaya hidup masyarakat yang praktis gitu Mbak, di tengah kondisi pandemi yang seperti ini. Selanjutnya bagaimana perakiraan waktu dan siklus produksinya? Untuk perakiraan waktu dan siklus produksinya, makanan frozen food yang dijual di Teduh Frozen Food itu memiliki jangka waktu kadaluarsa yang panjang gitu Mbak. Maksudnya dan penyimpanannya itu juga, maksudnya kan makanan beku, jadinya itu kayak awet gitu. Lalu bagaimana untuk perumusan standar mutu, input, dan mutu produknya Mbak? Untuk standar mutu input dan output produk di Teduh Frozen Food dengan melengkapi beberapa jenis varian makanan beku gitu Mbak. Selanjutnya Mbak, di Teduh Frozen Food perumusan SOP dan fungsi kontrol operasinya seperti apa ya Mbak? Perumusan SOP dan fungsi kontrol operasi di Teduh Frozen Food itu dengan melayani pelanggan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore Mbak Edna. Oh ya. Lalu bagaimana pemilihan segmen target dan posisi produknya Mbak? Segmen target itu dijangkau berdasarkan wilayah Mbak. Kalau untuk di sini itu wilayahnya itu kayak jarang terdapat frozen food gitu. Jadi menurut saya itu targetnya itu udah dapat gitu Mbak. Bisa dijabarkan Mbak bagaimana perakiraan kecenderungan daya beli dan tingkat kepuasan konsumennya? Oke Mbak Erna, nah di sini untuk Teduh Frozen Food itu menjual barangnya yang berkualitas, segar, dan tidak basi dengan menggunakan kemasan produk yang menarik gitu Mbak. Menurut Mbak Astrid nih, bagaimana sih perakiraan pangsa dalam kompetisi di pasar barang atau jasanya? Perakiraan pangsanya dan jasa yang digunakan di Teduh Frozen Food itu dengan mempertimbangkan tingkat permintaan konsumen dengan melengkapi produk. Selanjutnya untuk perencanaan keorganisasian bisnis. Di Teduh Frozen Food, bagaimana rumusan posisi perusahaan dalam industrinya, Mbak? Oke. Nah, untuk perumusan posisi perusahaan dalam industri toko Teduh Frozen Food itu melayani baik ecer maupun grosir Mbak. Apa yang menjadi penentu acuan atau aspek legal dan etika budayanya?
kelegalan dan etika budaya dalam toko teduh frozen food itu produk yang dijual di toko teduh frozen food sudah memiliki izin edar. Mbak Astrid, bisa dijelaskan bagaimana menentukan hak atau kewajiban atas infrastruktur, aset, teknologi, dan informasinya? Oke. Untuk menentukan hak atau kewajiban atas infrastruktur, aset, teknologi, dan informasi yang digunakan di teduh frozen food yaitu dengan menggunakan kios atau ruko, Mbak. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas di bisnis teduh frozen food? Untuk struktur organisasi dan pembagian toko di teduh frozen food baru ada dua orang yang mengelola, Mbak, yaitu satu pegawai dan satu owner. Siapa, Mbak, yang mengatur kekuasaan, wewenang, dan pengambilan keputusannya? Yang mengatur wewenang keputusan di toko teduh frozen food itu milik pribadi atau perseorangan, Mbak, milik sendiri. Kira-kira nih, Mbak, apa saja perencanaan kebutuhan sumber daya manusianya? Untuk perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan ke depannya di teduh frozen food itu dengan membutuhkan admin keuangan dan stok barang, marketing, distributor produk, Mbak, gitu. Mengapa rumusan pengembangan ke depannya membutuhkan bidang marketingnya, Mbak? Untuk rumusan ke depannya membutuhkan di bidang marketing untuk mempromosikan produk di seluruh pasar gitu, Mbak. Baik, Mbak Astrid, pertanyaan terakhir ya. Oke. Dengan cara seperti apa penugasan dan pengukuran kinerja di teduh frozen food itu? Untuk penugasan dan kinerja dengan cara ATM, Mbak, yaitu amati, tiru, modifikasi. Nah, dengan cara seperti itu mungkin akan banyak diminati oleh banyak pelanggan gitu, Mbak. Oke, baiklah. Mungkin itu dialog interaktif dari kelompok 11. Banyak kurangnya kami mohon maaf karena juga terkendala sinyal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.